Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang kedua, yaitu mata kuliah Kejahatan Mayantara. Pada pertemuan kedua kali ini, saya akan mencoba menyampaikan serta mendiskusikan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian menyangkut dengan tema perkembangan dan pengertian kejahatan Mayantara. Baik, saya mulai dengan jumlah pengguna internet ataupun jaringan internet. Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan Mayantara ataupun cybercrime dia menggunakan fasilitas komputer dan jaringan internet. Di Indonesia, akses untuk mendapatkan jaringan internet sangat mudah, bahkan sampai ke pelosok negeri. Seseorang dengan kelompok usia yang berbeda itu bisa menggunakan internet kapan saja, di mana saja, dengan biaya yang cukup murah. Apabila kita melihat dari data yang disampaikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2017, jumlah pengguna internet sebanyak 143,26 juta. Kita lihat pada tahun 2020, apabila kita kalkulasikan jumlah penduduk Indonesia 272,1 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 175,4 juta jiwa, atau sebanyak 64% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia ini, yang begitu besar ini, mempunyai peluang yang besar untuk terjadinya suatu tindak pidana. Walaupun ya di sisi lain ya pengguna internet ini seperti dua belah mata uang. Di satu sisi dia memberikan dampak positif, di sisi lain juga memberikan dampak negatif. Namun ya jumlah pengguna internet dengan perkembangan teknologi informatika yang begitu baik tidak disertai dengan security ataupun pengamanan yang baik terhadap pengguna internet ataupun pengguna teknologi informatika. Dilihat daripada laporan Internet Security Threat Report tahun 2017, Indonesia berada pada posisi yang pertama, di mana negara paling berisiko dan paling berisiko terjadinya serangan IT. Sedangkan yang paling aman pada tahun 2017 itu adalah negara Norway. Selanjutnya diikuti oleh Sweden dan seterusnya sampai kepada Nederland. Nah, Indonesia dikatakan bahwa ya salah satu negara yang paling rentan, paling berisiko terhadap serangan IT. Sekarang kita lihat. Nah, secara global pengguna internet Indonesia itu berada pada posisi negara nomor 4 di tingkat Asia paling banyak menggunakan fasilitas internet. Jadi ya korelasinya dengan resiko ataupun pengamanan pengguna internet tersebut, maka sangat cocok sekali apabila antara jumlah pengguna dengan resiko itu sangat berimbang sekali. Nah, oleh karena itu ya
apabila pengguna ini tidak dapat ditertibkan, maka selain ada dampak positif yang seperti disampaikan tadi, maka ada juga dampak negatif daripada penggunaan teknologi informatika dengan fasilitas internet tersebut. Nah, sekarang kita lihat Indonesia ya pada tahun 2020 serangan IT terhadap negara Indonesia sebanyak 88.414.296 serangan. Nah, ini tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa pengamanan daripada aspek IT ataupun siber di Indonesia itu sangat rendah sekali. Nah, ini 84 juta ini bukan angka yang kecil ya. Kita lihat di masa pandemi. Di masa pandemi COVID-19, serangan cyber justru meningkat. Mungkin ini dipengaruhi oleh ketakutan massa dan diposisikan masyarakat lebih banyak bekerja di rumah ataupun berada di rumah, sehingga masyarakat lebih lama mengakses ataupun menggunakan internet pada masa pandemi. Nah, itulah yang dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Misalnya seperti penipuan, kemudian pencurian data, seterusnya menggunakan kartu kredit orang lain, dan sebagainya. Puncak serangan cyber di Indonesia terjadi pada 12 Maret 2020, yakni mencapai 3 juta serangan. Jadi sebenarnya ya, Indonesia bukan hanya menjadi objek serangan, tetapi banyak juga daripada warganet yang mempunyai keahlian di bidang IT ini juga menyerang beberapa negara di luar. Salah satu warganet Indonesia yang sering menyerang adalah warga negara Amerika, khususnya menyangkut dengan cyber fund, khusus terhadap penggunaan kartu kredit dan ATM. Jadi menyangkut dengan serangan IT ini bukan hanya Indonesia sebagai objek, tetapi juga bisa jadi negara orang menjadi target daripada warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan melalui internet. Nanti kita akan lihat datanya, seberapa besar warga negara asing melakukan kejahatan melalui cybercrime di negara kita, dan sejauh mana warga negara kita justru melakukan serangan cyber kepada negara-negara yang lain. Nah, sekarang kita lihat serangan cyber di masa COVID. Ini mayoritas jenis serangan tersebut adalah malware, phishing, ransomware, dan salah satu yang sering juga diserang misalnya ini adalah penggunaan Zoom. Karena apa? Pada masa COVID-19 itu banyak instansi termasuk perguruan tinggi menggunakan aplikasi Zoom sebagai media untuk melakukan proses pembelajaran, meeting, pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya. Khusus menyangkut dengan malware, mereka menyerang kepada pihak-pihak yang menggunakan aplikasi bajakan ataupun aplikasi gratis. Sehingga di Indonesia pernah terjadi pada masa-masa awal pandemi pencurian data besar-besaran. Karena apa? Ya, Zoom tidak mampu memproteksi
data-data penggunanya sehingga data tersebut bisa tersebar di berbagai macam media. Bahkan itu pada awal-awal pandemi tiba-tiba ada salah satu konferensi, salah satu perkuliahan, salah satu video rapat ataupun meeting itu beredar di Facebook. Padahal pihak yang melaksanakan tersebut tidak pernah membagikan video tersebut ke pihak lain. Nah, ini salah satu bentuk daripada serangan cyber di masa COVID-19. Di sini banyak sekali, misalnya dengan cara mengirimkan virus dan sebagainya. Ini banyak sekali sampai, tapi rata-rata ya untuk menyerang data pribadi, mencuri data pribadi dan sebagainya, mereka menggunakan virus untuk mengkelabui pengguna daripada internet ataupun aplikasi yang terhubung dengan internet tersebut. Yang diserang bukan satu organisasi saja, bahkan institusi pemerintahan pun serangan cyber ini dilakukan di masa pandemi. Baik ya, kenapa di masa pandemi tersebut tindakan cybercrime itu begitu meningkat? Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa indikatornya. Salah satunya adalah masyarakat banyak sekali berada di rumah sehingga aktivitasnya menggunakan fasilitas beberapa aplikasi sehingga mereka masuk kepada ranah-ranah tersebut. Tetapi salah satunya adalah masa COVID-19 ini ada beberapa aspek yang diabaikan ataupun kurang dikontrol. Salah satunya adalah pengawasan. Jadi ketika masa COVID, semua fokus pemerintah ini adalah untuk melakukan pencegahan, sosialisasi, protokol kesehatan, sehingga pengamanan cyber itu sudah mulai agak sedikit longgar. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan, sehingga ya dia bisa masuk, bisa mengambil, bisa membagikan, bisa menitipkan, di mana tindakan tersebut merugikan orang lain, dan yang melakukan membawa keuntungan kepada dirinya secara pribadi. Baik, nah dari sekian banyak cybercrime, kejahatan mayantara yang terjadi di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi, ini saya sebutkan beberapa ya. Yang paling banyak terjadi ini adalah penipuan online. Nah, ini banyak ini ada. Kalau kita, saya secara pribadi sering sekali mendapatkan tawaran asuransi, mendapatkan tawaran biaya murah untuk menggunakan satu aplikasi, tawaran untuk mempublikasi artikel ilmiah dengan harga murah, kemudian adanya tawaran harga murah ataupun promo siaran TV berbayar, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya, di mana semua itu adalah bentuk tipuan, tidak benar. Jadi ketika kita konfirmasi kepada perusahaan bersangkutan, mereka menyampaikan bahwa kami tidak pernah memberikan fasilitas tersebut, apalagi menyangkut dengan marketing penjualan menyangkut dengan uang, maka harus berhubungan langsung dengan kantor kami. Jadi model-model seperti inilah paling banyak sering terjadi. Ya, yang berikutnya adalah pornografi. Seterusnya pornografi ini disebutkan oleh Kementerian Kementerian Infocom bahwa salah satu bentuk kejahatan cyber yang paling banyak digunakan dan dibuka oleh kelompok remaja, netizen, adalah situs-situs pornografi. Dan ini menjadi kekhawatiran bagi semua kalangan bahwa pornografi ini bisa merusak generasi bangsa. Berikutnya adalah aksi ilegal
pencurian data identitas ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya. Misalnya dulu ada kasus Veronica BNI. Jadi mereka menelepon kita, menawarkan produk, hanya mengatakan saya setuju, maka rekening kita bisa dipotong uangnya setiap bulannya. Ketika kita konfirmasi kepada pihak BNI, maka BNI tidak pernah mempunyai produk sebagaimana yang ditelepon oleh orang-orang yang mengaku sebagai agent ataupun pihak daripada BNI. Itu di mana posisi mencuri identitasnya? Ternyata ketika dia menelepon nasabah, dia mempunyai semua informasi menyangkut dengan data nasabah, dari nama, pekerjaan, tahun lahir, di mana tinggal, di mana kantor dan sebagainya. Dia bisa mengakses semua itu. Nah, model-model seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia. Manipulasi data, perentasan sistem elektronik, yang paling sederhana itu adalah banyak mahasiswa ini yang melakukan perentasan terhadap jaringan data internet rumah orang lain. Ini satu perbuatan tercela ini, ya. Jangan lakukan ini, karena itu sama juga suatu perbuatan yang dilarang, walaupun hanya sekedar membuka email dengan menggunakan internet orang lain. Hal-hal seperti ini setingkat mahasiswa semester 3 di jurusan informatika bisa melakukannya, ya, perentasan sistem elektronik, baik itu telepon, internet dan sebagainya, itu sering sekali terjadi dan dilakukan oleh masyarakat yang mengerti ilmu IT. Yang berikutnya adalah perjudian. Ini perjudian online ini saat ini, ya. Kalau Anda mungkin sering mengambil uang di ATM, kita akan menemukan banyak sekali antrian yang mengisi depositnya untuk melakukan perjudian online. Ini sampai di Aceh ini bahkan ada kalangan umur yang sangat muda, dia bisa melakukan hal seperti ini. Yang berikutnya adalah intersepsi ilegal, gangguan sistem, pengubahan tampilan situs dan sebagainya. Kalau menyangkut dengan penampilan situs, ini ada pengalaman pribadi, ya. Mereka bisa membajak Facebook kita. Facebook itu dikendalikan oleh orang lain, kemudian Facebook itu dimasukkan gambar-gambar tidak senonoh seperti perempuan yang berbikini, perempuan yang tidak kita kenal dan sebagainya. Jadi dia mengendalikan, memanipulasi situs ataupun akun seseorang, sehingga seolah-olah yang memiliki akun yang mengupload, membagikan dan sebagainya, ya, gambar-gambar yang tidak senonoh tersebut. Baik, itu berbagai macam bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas internet. Namun kalau kita lihat lebih jauh di masa konstelasi politik di Indonesia, maka selain kejahatan yang kita sampaikan tadi, yang paling banyak terjadi di Indonesia pada saat tahapan kampanye pemilu, baik itu pilpres, pilkada ataupun pileg, yang terjadi itu adalah banyak sekali delik penyebaran berita bohong, kemudian ujaran kebencian, kemudian banyak penipuan, kemudian banyak sekali jenis-jenis kejahatan yang dulu diatur ataupun masuk dalam kategori delik umum, tetapi karena menggunakan fasilitas internet, kejahatan yang biasa itu berubah menjadi satu kejahatan khusus, ya, di mana penggunaan internet itu ujarkan kebencian, menyebarkan paham terorisme, kemudian fitnah dan sebagainya, itu justru banyak sekali terjadi di masa konstelasi politik yang sedang diselenggarakan di negara kita. Nah,
Nanti kita akan pelajari dalam pertemuan berikutnya ya beberapa kasus yang begitu booming yang menggunakan fasilitas internet di Indonesia. Salah satunya adalah kasus penistaan agama. Nah, itu nanti kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya ya. Nah, jenis kejahatan di atas ini bukan hanya dilakukan oleh orang Indonesia saja ataupun warga negara Indonesia, tetapi banyak juga dilakukan oleh warga negara asing. Saya ambil contoh 3 negara. Ya. Misalnya Cina. Cina ini banyak sekali melakukan penipuan dan pencurian yang mengatasnamakan institusi penegak hukum, institusi keuangan, ataupun institusi yang menyangkut dengan perusahaan swasta. Para korban itu diposisikan sebagai pihak yang bersalah. Kemudian para penipu ini ya memposisikan dirinya sebagai pihak yang bisa menolong, pihak yang bisa memfasilitasi, pihak yang menjadi agen, pihak yang menjadi perantara dan sebagainya. Sehingga ya masyarakat diposisikan dalam posisi yang tertekan, yang tidak mempunyai pilihan, sehingga harus memilih mereka. Ini banyak sekali terjadi yang dilakukan oleh warga negara Cina dan Taiwan. Yang terakhir itu saya dengar ada 92 warga negara asing Cina dan Thailand melakukan tindakan seperti ini. Mereka sangat terorganisir, sindikat ini masif sekali ya, bahkan mereka sudah melakukan bukan hanya di Indonesia, tetapi dilakukan di beberapa negara. Nah, khusus terhadap negara warga asing berkebangsaan Rusia, itu banyak melakukan kejahatan seperti ATM fraud atau pembobolan ATM. Jadi, ya, walaupun tidak begitu banyak dibandingkan dengan China, warga negara asing yang lain juga menggunakan fasilitas cyber untuk melakukan kejahatan di Indonesia. Sedangkan warga negara Afrika juga melakukan kejahatan yang sama, yaitu penipuan, sehingga ya korban merasa dirugikan baik secara material maupun immaterial. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa warga negara Indonesia juga menjadi korban terhadap serangan cyber. Kemudian warga negara asing juga bisa menjadi korban, dan warga negara asing boleh melakukan kejahatan cyber di mana saja, kapan saja, ya, karena cyber ini tidak mempunyai batasan, tetapi mempunyai yurisdiksi. Jadi nanti masalah yurisdiksi cyber akan kita sampaikan pada materi berikutnya. Baik, itulah sedikit perkembangan fakta yang ada di Indonesia, di mana kejahatan cyber itu bukan sesuatu yang asing, yang aneh, tetapi justru sudah banyak terjadi, bahkan lebih banyak daripada kejahatan umum. Misalnya saat ini misalnya fitnah sekarang lebih banyak di media sosial, kemudian menyebarkan berita bohong, hoax, itu sudah banyak dilakukan justru di media elektronik. Baik, selanjutnya kita akan menyampaikan materi menyangkut dengan definisi cybercrime. Saya mengambil beberapa pendapat dari pakar dan beberapa pandangan ya dari lembaga. UN Manual on the Prevention and Control of Computer Related Crime menyebutkan bahwa cybercrime itu adalah aktivitas yang termasuk dalam kejahatan dunia maya, termasuk kejahatan tradisional seperti penipuan dan pemalsuan, serta kejahatan lain yang spesifik dunia maya seperti sabotase komputer, akses ilegal terhadap komputer, dan pengadaan ilegal dari software. Jadi ya harus dipahami kalau melihat pengertian seperti ini, sebenarnya kejahatan manual tradisional ataupun pidana umum yang dulu dilakukan
secara lisan, melalui tulisan, itu sekarang dapat dilakukan melalui media virtual, seperti penipuan, fitnah, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, yang dulu itu sebenarnya masuk dalam kategori kejahatan tradisional. Namun karena menggunakan fasilitas internet, sekarang ini orang mudah sekali menjadi pelaku kejahatan hanya dengan ujung jarinya, menyebarkan berita bohong, membuat website palsu, kemudian memberitakan sesuatu yang validitasnya itu diragukan. Jadi, cybercrime ini bukan hanya menyangkut dengan satu kejahatan yang baru, tetapi yang manual pun bisa menjadi kejahatan virtual. Baik. Selanjutnya, ya, definisi cybercrime menurut Douglas Thomas, ya, dan Brian D. Lauder, cybercrime itu adalah ataupun dianggap sebagai kegiatan yang menggunakan perantara komputer secara ilegal. Saya sudah sampaikan, ya, perantara komputer secara ilegal oleh pihak tertentu dan dapat dilakukan melalui jaringan elektronik secara global. Ya. Sedangkan berikutnya, ya, pengertian berikutnya, menurut Edmond Makarim, kriminalitas internet atau cybercrime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyberspace ataupun virtual ini, ya, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Yang umum ini mungkin menyangkut dengan fasilitas publik yang dikendalikan oleh pemerintah, ada juga yang menyangkut dengan pribadi orang lain. Nah, ini menurut Edmond Makarim. Nah, dari pengertian itu, maka dapat disampaikan di sini bahwa, ya, ada beberapa istilah yang sering digunakan oleh akademisi menyangkut dengan cybercrime. Ada yang menyebutkan cybercrime itu adalah kejahatan mayantara, ada yang menyebutkan cybercrime itu adalah kejahatan elektronik, ada yang menyebutkan kejahatan itu adalah kejahatan internet, ataupun ada yang menyebutkan bahwa kejahatan cybercrime itu adalah cyberspace dan sebagainya. Mungkin, ya, ada sedikit perbedaan dalam penggunaan istilah tersebut, tetapi menyangkut dengan pengertiannya tidak bisa dilepaskan daripada penggunaan fasilitas internet dalam melakukan satu kejahatan, apapun istilahnya. Baik, dari pengertian di atas, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa karakteristik cybercrime ini pertama, terdapat sistem elektronik, komputer, yang terhubung dengan jaringan, baik non maupun via telekomunikasi. Jadi, komputer. Nah, yang berikutnya adalah dapat membentuk kejahatan lama atau kejahatan baru. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa kejahatan lama itu tetap dilakukan dengan cara yang berbeda, tetapi unsurnya sama. Fitnah tetap unsurnya sama. Makanya nanti kalau dilihat dalam penegakan hukum, biasanya penggunaan undang-undang IT itu disambungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana. Dan kejahatan baru. Nah, ini kejahatan baru tentunya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengguna internet yang justru perbuatan itu sederhana tetapi meraih keuntungan yang sangat besar. Yang berikutnya adalah pelaku tindak pidana sulit terjangkau. Biasanya, ya, para ahli IT dapat menyembunyikan identitasnya dengan baik dengan berbagai pengamanan, tetapi sulit terjangkau bukan dalam artian tidak ditemukan, mungkin akan sulit ditemukan ataupun belum ditemukan. Namun, ya, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apabila kejahatan itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas listrik, maka jejak digital itu tidak bisa dihapus, akan tetap terdata. Mungkin, ya, belum saat ini si pelaku dapat ditangkap, tetapi di kemudian hari dapat ditangkap. Yang berikutnya adalah karakteristik cybercrime ini tidak meninggalkan bekas secara fisik, melainkan secara elektronik.
Nah, ini hubungannya dengan poin yang tadi. Sulit terjangkau bukan dalam artian tidak mungkin dijangkau. Karena apa? Secara fisik memang tidak ada, melainkan secara elektronik dalam bentuk data elektronik itu pasti ada. Yang berikutnya, tindak pidana bersifat lintas batas. Oh, jadi ini sangat bebas sekali ya. Anda bisa berada di kamar sambil minum kopi, memegang smartphone, Anda bisa melakukan kejahatan sampai di ujung dunia sana. Sejauh dunia tersebut masih dapat akses internet. Jadi lintas batas. Berikutnya adalah dilakukan melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik. Saya rasa ya poin ini sangat jelas sekali. Oleh karena itu ya, dari karakteristik cybercrime ini banyak pihak yang berpendapat bahwa cybercrime bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan white collar crime ataupun kejahatan kerah putih ataupun kejahatan yang berdasi. Di mana salah satu ciri khasnya daripada white collar crime ini adalah dilakukan oleh pihak-pihak profesional, mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai keahlian ataupun skill dalam melakukan satu kejahatan. Walaupun pendapat ini dipertentangkan, tetapi ya ada juga yang berpendapat bahwa para pelaku cybercrime ini dapat dijadikan kelompok white collar crime. Baik, saya pikir pertemuan hari ini sudah selesai dan saya padai. Mudah-mudahan bermanfaat dan sukses selalu bagi mahasiswa-mahasiswi sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.